Halo, rekan-rekan mahasiswa pencinta sintaksis. Kita bertemu kembali dalam video pembelajaran kita hari ini. Nah, sebenarnya rekan-rekan, video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, yaitu kalau Anda masih mengingat tentang jenis-jenis kalimat yang sudah saya jelaskan berdasarkan banyaknya pola, lalu juga akan dibagi berdasarkan susunan dan berdasarkan isi. Nah, kali ini salah satu bagian dari jenis itu agar melengkapi video sebelumnya, yaitu akan dibicarakan pada jenis kalimat bagian dari kalimat verbal. Nah, berdasarkan kalimat verbal, ternyata nanti kita akan melihat bahwa ternyata ada jenis-jenisnya lagi begitu ya, sehingga rekan-rekan mahasiswa nanti lebih kompleks pemahamannya atau informasinya lebih utuh ketika membicarakan jenis kalimat yang lebih spesifik, yaitu jenis kalimat verbal. Nah, oleh karena itu rekan-rekan mahasiswa, selamat menyaksikan video pembelajaran ini, selamat mendengarkan apa yang nantinya akan saya sampaikan. Semoga jenis-jenis kalimat verbal ini akan membantu rekan-rekan semua memahami lebih utuh dari jenis-jenis kalimat yang begitu banyak, yang begitu beragam, tapi bisa kita sorot atau kita lihat atau lebih dijelaskan secara detail bahwa ada jenis kalimat verbal lagi. Untuk itu, tetap menyaksikan sampai akhir video ini, dan bila mana nanti ada pertanyaan, silakan diajukan sewaktu kita bertemu di dalam pertemuan sinkronus. Nah, baik rekan-rekan, agar pemahaman kita lebih utuh, perlu saya sampaikan sesungguhnya apa yang dimaksud dengan kalimat verbal, ya. Artinya konsep dasar mengapa disebut kalimat verbal, ya, seperti yang juga pernah saya sampaikan di dalam video sebelumnya. Sederhananya, kalimat verbal itu memang nanti salah satu jenis kalimat yang kalau kita cross check predikatnya, ya, kalau kita lihat struktur bangunan kalimat, ternyata di predikatnya itu berupa kata kerja, maka itu yang dinamakan kalimat verbal. Artinya, kalau Anda ingin menyelidiki apakah termasuk struktur bangunan kalimat, misalnya Anda lihat, langsung perhatikan, langsung pusatkan perhatian kita pada predikatnya dulu. Nah, dengan kata lain, tentu rekan-rekan mahasiswa memang sudah harus mampu, ya, untuk membuatkan atau mengenali yang namanya struktur jabatan kalimat, khususnya saat kapan atau bagaimana ciri yang disebut predikat. Nah, kalau sudah Anda bisa membuatkan struktur jabatan kalimat itu, lalu lihat predikatnya, ternyata predikatnya berupa kata kerja, maka saat itulah kalimat itu adalah kalimat verbal. Karena jenis kalimat itu predikatnya bisa banyak, ya. Bisa saja predikatnya berupa kata sifat atau adjektifal, kata bilangan atau angka atau numeral, ya, atau numerik gitu ya. Nah, itu bisa Anda lihat. Tapi khusus pada pembicaraan kita kali ini, kita lihat apakah predikatnya berupa kata kerja. Nah, barulah ini yang dinamakan atau yang termasuk kalimat verbal. Nah, rekan-rekan mahasiswa, kalimat verbal itu kalau nanti kita coba perhatikan variasi-variasinya, ya, dalam kalimat bahasa Indonesia secara umum, sesungguhnya kalimat verbal itu cukup banyak kita temukan dan itu bisa terwujud, ya, dalam beberapa bentuk kalimat yang termasuk nanti kita mengenal jenis kalimat intransitif, ada kalimat transitif, dan ada kalimat aktif, lalu kalimat pasif. Nah, terwujudnya bentuk-bentuk ini akan juga memberikan semacam penjelasan lebih detail atau ciri yang lebih detail mengapa nantinya disebut kalimat intransitif, misalnya mengapa disebut juga nanti kalimat transitif,
mengapa nanti disebut kalimat aktif dan disebut dengan kalimat pasif. Intinya memang kalimat verbal itu karena kita lihat nanti berupa kata kerja, maka meskipun predikannya berupa kata kerja, tapi bisa terlihat dalam kalimat-kalimat ini. Nah, inilah yang coba nanti kita bicarakan satu persatu. Pada dasarnya, bentuk atau wujud kalimat-kalimat seperti ini, intinya nanti predikatnya semua adalah berupa kata kerja. Nah, kita bicarakan yang pertama, rekan-rekan. Apa yang dimaksud dengan kalimat verbal intransitif? Ya, intransitif sebenarnya ini jenis kalimat yang memang berupa kalimat tunggal yang pada dasarnya nanti meskipun predikatnya itu berupa kata kerja, tetapi tidak membutuhkan lahirnya objek atau adanya objek. Nah, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan rekan-rekan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara apa yang kita sebut dengan objek dan pelengkap. Nah, kalau Anda lupa, coba ditonton kembali dalam video sebelumnya bahwa pelengkap dan objek itu sangat berbeda. Nah, untuk kali ini kalimat verbal intransitif itu jelas. Nanti jenis kalimatnya meskipun berupa kata kerja predikatnya, tetapi nanti tidak membutuhkan yang namanya objek. Ya. Tidak dibutuhkan objek, sehingga disebutlah dia kalimat intransitif. Nah, kalau Anda ingat salah satu ciri dari objek itu, ya biasanya kalau memiliki objek itu kan imbuhannya me, gitu ya. Namun kalau intransitif itu otomatis imbuhannya itu adalah ber, ya. Sehingga nanti memang dikatakan kalimat verbal intransitif juga disebut adalah jenis kalimat yang memang tidak membutuhkan hadirnya objek, tapi yang dibutuhkan itu malah pelengkap. Sehingga cirinya tidak jauh berbeda dari apa yang saya jelaskan dalam video sebelumnya. Nah, contoh-contohnya bisa Anda buat sendiri atau Anda bingkai atau Anda ciptakan seunik mungkin. Tapi ada dua contoh di sana yang memang sama-sama di sana menggunakan imbuhan ber, ya. Kakakku sedang bernyanyi di kamar. Jelas sedang bernyanyi adalah berupa kata kerja, sehingga predikatnya berupa kata kerja. Tapi setelah bernyanyi tidak ada di sana objek, ya. Nah, kalau mau kita tambahkan pelengkap mungkin bisa saja, tapi umumnya memang intransitif itu tidak memerlukan objek. Kemungkinan besar yang hadir setelah predikatnya adalah pelengkap, bukan objek. Contoh di kalimat kedua, kami sedang belajar bahasa Indonesia. Nah, sedang belajar tentu merupakan verbal. Namun, sewaktu kita melihat frasa bahasa Indonesia, nah bahasa Indonesia jangan salah. Jangan disebut bahasa Indonesia itu adalah berupa objek. Bahasa Indonesia di sana berfungsi jabatan kalimatnya adalah pelengkap. Ya, jadi inilah model yang disebut dengan kalimat verbal intransitif yang memang pada dasarnya umumnya ya itu menggunakan imbuhan ber. Nah, selanjutnya rekan-rekan jenis kalimat verbal yang kedua. Nah, ini ada yang disebut kalimat eka transitif. Nah, ini sebenarnya kita tahu pengertian eka itu kan satu, ya, atau tunggal. Eka. Nah, artinya apa? Perlu kita pahami bahwa memang jenis kalimat ini nanti harus menghadirkan yang namanya objek tanpa diikuti pelengkap. Ya. Jadi kalau kita ingin kembali ciri objek, berarti ini kebanyakan menggunakan imbuhan me, ya, dan variasinya. Jadi kalimat tunggal ini nanti memang predikatnya berupa kata kerja, tapi memang harus menghadirkan objek, harus ada objeknya, sehingga disebut kalimat eka transitif tanpa diikuti pelengkap. Yang hadir itu hanya objek, bukan pelengkap. Nah, contoh di sini katakanlah saya mau makan nasi goreng, ya, berarti ada satu objek di sana adalah nasi goreng. Mau makan ya tentu berupa kata kerja, kan begitu ya. Ibu memasak kue. Nah, kue di sana merupakan objek yang memang ada satu di sana objek. Kakak sedang menjahit pakaian. Ya, menjahit tentu adalah kata kerja. Pakaian juga merupakan sebuah objek. Anton menendang bola. Bukan me, ya, menendang dari atas kata dasar tendang
maka mendapatkan himbauan bola itu adalah objek. Jadi ini disebut eka transitif karena hanya satu objek. Atau yang terakhir, Santi sedang membaca novel. Ya, ini artinya nanti bahwa Santi melakukan pekerjaan itu membaca, melakukan kegiatan membaca. Sehingga membaca itu merupakan kata kerja, yang dibaca dalam novel ada satu objek. Yang intinya memang kalimat eka transitif memang kalau waktu kita selidiki hanya ada satu objek. Nah, rekan-rekan mahasiswa, kita lanjut untuk jenis yang ketiga. Ternyata ya, jenis kalimat di dalam verbal itu selain hanya membutuhkan satu objek, tapi ada juga sebenarnya jenis kalimat di kita itu yang menggunakan jenis kalimat dwi transitif. Ya, berarti ada dua, kata dwi itu dua. Ya. Dwi transitif berarti nanti yang ada di sana ada dua. Yang dua itu apa saja? Harus ada satu objek dan ada satu pelengkap. Ya. Jadi dikatakan dwi transitif karena memang hadirnya ya, jabatan kalimat disebut objek dan pelengkap sekaligus bersamaan, sehingga dia disebut dengan dwi transitif. Nah, dalam contoh-contoh kalimat kita ya di dalam bahasa Indonesia, ini biasanya memang imbuhan-imbuhan yang dipakai memang tapi yang menggunakan atau memaknakan suatu pekerjaan yang kita lakukan untuk orang lain. Sehingga nanti memang kalimat ini akan terlihat ada dua yang hadir ya, objek dan pelengkap. Tapi perlu berhati-hati rekan-rekan, seperti yang saya sampaikan dalam video sebelumnya, bahwa antara objek dan pelengkap itu posisinya bisa kita lihat. Ya, bisa kita perhatikan saat kapan dia objek dan saat kapan dia pelengkap. Nah, contoh di sini, Bunga membelikan ibunya baju tadi malam. Ya, tentu predikatnya membelikan berupa kata kerja. Maka yang mana objeknya? Ibunya. Pelengkapnya apa? Baju. Ya. Nah, termasuk juga di kalimat kedua. Melda memasakkan suaminya bubur kemarin. Ya. Kalau Anda ingat penjelasan saya dalam video sebelumnya, bahwa biasanya pelengkap itu adalah posisinya setelah objek. Ya, itu umumnya yang terjadi. Sehingga nanti di sini yang menjadi objeknya adalah suaminya. Bubur itu adalah pelengkap. Ya. Taufan membukakan kakak pintu rumah di pagi hari. Maka tentu jelas objeknya adalah kakak. Nah, rekan-rekan mungkin nanti akan saya jelaskan video lanjutan dari ini supaya kita lihat ternyata objek itu ada tiga misalnya ya. Ada objek penderita, pelaku, dan objek penyerta. Ya, sehingga nanti Anda bisa bedakan bagaimana objek itu lebih spesifik dan juga nanti lebih khusus tentang pelengkap. Intinya kalimat dwi transitif ya kita kembali pada apa yang tadi saya katakan bahwa memang dwi transitif jenis kalimat ini akan ada ya dua struktur kalimat yang di dalamnya itu jabatan kalimatnya itu ada objek dan pelengkap secara bersamaan masuk dalam satu struktur kalimat. Nah, kita lanjut rekan-rekan, ada jenis kalimat semi transitif. Ya, semi transitif. Bagaimana maksudnya dan apa perbedaannya? Nah, rekan-rekan, semi transitif itu artinya ini jenis kalimat yang unik ya, meskipun berupa kata kerja, tapi objeknya itu tidak mesti harus apa ya, harus tertentu begitu. Artinya objeknya itu bisa apa saja masuk, sehingga dikatakan objeknya itu mana suka. Nah, jenis kata kerja ini mungkin boleh kita katakan jenis kata kerja umum gitu ya, yang artinya apapun kalau kita letakkan setelah kata kerja itu bisa jadi menjadi sebuah objek. Intinya begitu. Jadi semi transitif itu modelnya begitu. Dalam kata-kata atau diksi bahasa Indonesia ini cukup banyak ya. Misalnya membaca, makan, menulis. Ya. Nah contoh di sini, anak itu sedang membaca buku di perpustakaan. Nah, buku di sana itu sebenarnya objek, salah satu objek yang memang mana suka. Karena apa? Selain buku, ya, setelah membaca itu, buku itu hanya salah satu objek saja yang mau kita gunakan. Namun sesungguhnya, kata membaca itu kan sangat umum. Membaca apa saja kan bisa, tidak mesti buku.
Misalnya saya membaca novel, saya membaca surat. Jadi jenis kalimat semi-transitif itu keunikannya ada di kata kerjanya yang bersifat general, sehingga setelah kata kerja itu objeknya Anda bisa buat macam-macam. Anda boleh bentuk objek yang lain yang memang nanti pada dasarnya tetap berterima kalimatnya. Ya. Misalnya Pak Rudi sedang makan. Nah, makan ini kan sebenarnya kata kerja yang general. Ya, makan ini objeknya macam-macam. Kita bisa banyak ganti selain sate ya yang ada di kalimat ini. Boleh Anda ganti dengan jenis objek yang lain yang bisa dimakan misalnya ya. Misalnya makan buah, ya, makan goreng pisang gitu ya, macam-macam makan 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 kue oncom misalnya, ya, macam-macam atau makan satai misalnya, ya, macam-macam. Intinya karena disebut semi transitif, objeknya itu nanti leluasa kita ganti, ya, tetapi tetap berterima. Namun posisinya memang tetap disebut objek, sehingga disebut objek yang mana suka. Nah, atau kalimat yang terakhir kata menulis, ya, menulis surat, ya, menulis buku, menulis novel, ya, macam-macam. Ya. Rani sedang menulis surat di teras rumah. Nah, kata menulis sendiri juga unik ya, karena menulis itu kan cukup general ya, jenis kata kerja ini, yang artinya setelah kata menulis, objeknya ya bebas apa yang Anda tulis. Bisa Anda ciptakan objek-objek tertentu. Intinya rekan-rekan, kalau Anda menemukan kata-kata kerja dalam bahasa Indonesia yang memang objeknya bisa kita ganti-ganti dan berterima, itu berarti termasuklah jenis kalimat semi transitif. Ya, silakan Anda boleh kembangkan atau temukan jenis kata kerja yang memang ketika kita bangun struktur kalimat, kita buatkan objeknya, bisa kita ganti-ganti. Nah, ini termasuk pada kategori kalimat semi transitif. Nah, berikutnya rekan-rekan mahasiswa ada yang disebut kalimat aktif. Nah, tadi di bagian awal video ini saya sudah jelaskan bahwa kalimat verbal itu bisa terbentuk atau terwujud dalam bentuk-bentuk kalimat yang kita bicarakan tadi ya sebelumnya, transitif, intransitif, ada semi transitif misalnya. Dan kali ini bisa juga ditemukan memang di dalam jenis kalimat aktif dan nantinya ada kalimat pasif. Nah, tentu saya kira konsep kalimat aktif dalam bahasa Indonesia tidak terlalu sulit dipahami gitu ya. Karena memang kalimat aktif itu juga kita perhatikan ternyata memang predikatnya berupa kata kerja, namun yang perlu kita lihat memang mengapa disebut aktif, karena memang ada suatu tindakan atau ada perilaku melakukan suatu hal yang terlihat di dalam predikat itu. Nah, yang bisa kita perhatikan dalam kalimat aktif, memang dia menggunakan yang bukan atau ber, ya, sehingga nanti di dalam menggunakan yang bukan dan ber ini berarti ada kegiatan, ada satu hal yang dikerjakan dalam kalimat tersebut. Nah, ini nanti akan saya perjelas ketika kita mempelajari atau mungkin di video sebelumnya itu sudah pernah Anda tonton bagaimana ketika kita melihat bentuk, kategori, dan fungsi dan peran ya dalam sebuah kalimat. Itu kan bisa diperjelas lagi melalui video yang pernah Anda tonton barangkali, atau kalau belum nanti bisa ditonton kembali penjelasannya. Intinya memang kalimat aktif itu pada dasarnya memang di dalam predikatnya yang terlihat nanti subjeknya itu ada melakukan sesuatu. Ya, mengapa dia disebut aktif. Nah, atau ciri yang lain sebenarnya kalimat aktif itu ya objeknya itu memang seperti yang pernah saya jelaskan ya. Objeknya itu memang nanti pada kalimat itu bisa kita ubah menjadi subjek kalau mengalami pemasifan. Ya. Artinya kalimat itu dipasifkan. Objeknya itu otomatis bisa menjadi subjek kalau dalam bentuk kalimat pasif. Nah, contoh sederhana di sini misalnya ayahku membeli rumah baru di Ancol. Ya, jelas di sana memang kalimat aktif karena apa? Ada kegiatan yang dilakukan ayahku, yaitu apa kegiatannya? Membeli. Nah, mana objeknya rumah baru, gitu ya. Nah, kalau kita mau ubah menjadi pasif, tentu bisa ya. Rumah baru dibeli oleh ayahku di Ancol, misalnya begitu.
Atau misalnya abangku sedang bermain sepak bola, ya. Abangku sedang bermain sepak bola, juga aktif. Ada kegiatan abangku, ada suatu tindakan atau perilaku abangku, yaitu apa? Ya bermain, ya. Ada keaktifan, ada kerjaan yang dilakukan, ya, oleh si abangku. Nah, ini disebut kalimat aktif rekan-rekan mahasiswa, sehingga kalau Anda menciptakan masih banyak ya, kalimat-kalimat lain yang bisa kita bentuk berupa kalimat. Nah, satu hal lagi rekan-rekan mahasiswa, jenis kalimat verbal yang bisa kita temukan atau kita lihat nyatanya ada di kalimat pasif. Nah, sesungguhnya kalimat pasif ini kan sebenarnya adalah bentuk lain sebuah kalimat aktif yang kita sengaja ubah menjadi pasif, ya. Inti sederhananya memang perbedaan mendasar kalimat aktif dan pasif yaitu pengimbuhan yang dipakai atau afiksasi yang dipakai. Yang biasanya memang seperti yang tadi saya katakan, di kalimat aktif itu tentu imbuhannya, afiksasinya yang dipakai adalah imbuhan me atau ber. Namun sebaliknya di dalam kalimat pasif justru yang digunakan di predikatnya itu biasanya berawalan di, bisa ter atau ke begitu ya. Jadi ini yang paling umum dan cukup banyak kita temukan ya. Ketika misalnya kalimat aktif bisa dipasifkan, nah itu berarti otomatis adalah hanya pengubahan pola pengimbuhan yang dipakai. Nah, contoh-contoh di sini saya kira cukup lumrah dan Anda bisa membuat contoh-contoh lainnya. Misalnya, rumah itu dibeli oleh Pak Yanto. Ya, sebenarnya kan bisa kita katakan itu ada misalnya dibeli gitu ya, tinggal diubah saja. Dan istilahnya aktif dan pasif ini kan bisa kita ubah posisinya ya. Yang tadinya aktif menjadi pasif atau pasif bisa kita ubah menjadi aktif. Ya, sebaliknya begitu. Kucing itu dipukul oleh Austin. Sebenarnya kan Austin memukul kucing. Dan sederhananya kan begitu kalimat aktifnya ya. Makanan itu dihabiskan oleh Andri. Ya. Jadi Andri yang kalau mau kita ubah aktifnya Andri menghabiskan makanan itu. Sederhananya begitu. Atau mahasiswa itu tertidur di kelas. Nah, ini sudah langsung diubah ya. Langsung diubah dan mungkin ini perlu kita telusuri bentuk aktifnya, tapi tidak semua harus dipaksakan ya, bahwa ada aktif dan pasif itu langsung serta-merta semuanya bisa dipaksakan ya, karena ada beberapa pemasifan dan pembuatan kalimat efek apa namanya aktif dan pasif itu nanti berujung pada konsep keefektifan apakah berterima atau tidak. Jadi tidak juga serta-merta semuanya harus dipaksakan, tapi umumnya memang kalimat aktif itu akan sangat mudah dan berterima ketika kita pasifkan. Nah, dan biasanya yang dipasifkan itu perubahannya adalah afiksasi muanmo menjadi di. Itu yang paling umum ya dalam pola-pola atau jenis-jenis bahasa Indonesia. Nah, baik rekan-rekan yang luar biasa, kita sudah berada di penghujung video ini. Nah, ini adalah bagian terakhir dari penjelasan saya bahwa memang pada dasarnya ketika kita ingin mengenali kalimat verbal, ya, kalimat verbal berarti kita melihat sisi predikatnya, apakah menggunakan kata kerja. Lalu kata kerja itu di dalam bentuk apa yang terlihat, apakah harus menghadirkan sebuah objek atau pelengkap, ataukah nanti kita bentuk menjadi sebuah kalimat aktif dan pasif. Nah, rekan-rekan mahasiswa, jika ada pertanyaan dari Anda semuanya setelah menyaksikan video ini, mari silakan Anda buatkan pertanyaannya atau Anda bawa di dalam forum kita nanti saat kita berdiskusi secara sinkronus, dan nanti kita akan coba mendiskusikan lebih mendalam, dan Anda boleh juga mencari sumber-sumber yang bisa lebih menjelaskan bagaimana jenis-jenis kalimat verbal itu. Nah, terima kasih untuk rekan-rekan semuanya ya yang sudah menyaksikan video sederhana ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang saya jelaskan di dalam video ini membantu menginformasikan dan memberi pemahaman kepada Anda bagaimana sebenarnya jenis-jenis kalimat verbal itu. Sampai bertemu rekan-rekan mahasiswa pada video-video pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati Anda.